Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tugas modul 1.1.a.8 tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Namun sebelumnya, perkenalkan, saya Miftahul Huda, calon guru penggerak angkatan 7, dari SDN Wanglu Kulon 2, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban. Kesimpulan dan refleksi, pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pengajaran dan pendidikan, bagaikan dua mata koin yang tak terpisahkan. Namun, keduanya berbeda. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses dari pendidikan, dengan cara memberi ilmu, untuk membentuk kecakapan hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Pendidikan, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Karena pendidikan berorientasi pada perubahan, yaitu perubahan budi pekerti, sehingga bisa membawa anak pada kebijaksanaan. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh, agar mampu memuliakan dirinya sendiri dan orang lain, serta menjadi mandiri. Pendidikan itu hanyalah suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Artinya, bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita sebagai kaum pendidik. Anak-anak itu sebagai makhluk, manusia, dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Anak yang baik, jika dituntun dan diarahkan, tentulah akan semakin baik pekertinya. Anak yang pada dasarnya kurang baik pun, akan bisa menjadi baik, jika dituntun dengan baik dan benar. Ibarat petani yang menanam padi, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat, atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Meskipun pertumbuhan tanaman padi dapat diperbaiki, tetapi ia tidak dapat mengganti kodrat irodatnya padi tersebut. Tak mungkin baginya mengharapkan padi itu menjadi kedelai atau jagung. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1 ini, yang saya percayai adalah 1. Anak hanya sebagai objek transfer ilmu, sehingga pembelajaran selalu berpusat pada saya sebagai guru atau teacher center. 2. Hasil nilai kognitif anak adalah segalanya bagi saya. 3. Ketuntasan materi adalah target yang wajib saya capai. Asalkan KKM sudah tercapai, pembelajaran saya anggap berhasil dan selesai. 4. Saya sering menekan anak untuk mengulang-ulang dan berlatih berbagai jenis soal agar berhasil mendapatkan nilai yang terbaik. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1 ini, dan merenungkannya, ternyata apa yang selama ini saya lakukan, dan yakini tidaklah tepat. Saya menyadari bahwa 1. Anak adalah insan yang merdeka, yang harus kita hormati. Kita hanya sebagai pamong, dan fasilitator yang bertugas menuntun mereka. 2. Karena sebagai pamong, kita harus bisa ngomong dengan tulus, ikhlas, dan sepenuh hati. 3. Kita harus bisa memahami karakteristik tiap anak. Karena kodrat tiap anak itu berbeda. 4. Anak bukan sebagai objek pembelajaran, namun sebagai subjeknya, sehingga pembelajaran harus berpusat pada anak atau student center. 5. Selain aspek kognitif, kita juga perlu memperhatikan aspek spiritual, aspek sosial, budaya, afektif, dan psikomotorik. Apa yang dapat segera Anda terapkan dengan lebih baik, agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang perlu segera saya terapkan adalah 1. Merancang ulang metode pembelajaran, agar atraktif dan menarik, yang tentunya berpusat pada anak. 2. Menerapkan pembelajaran abad 21, yang memerdekakan anak, yang kreatif, berpikir kritis, komunikatif, dan kolaboratif. 3.
Guru harus bisa menjadi teladan yang baik bagi murid, karena kita bertugas sebagai penuntun, bukan penuntut. 4. Membangun komunikasi yang baik, dengan murid dan wali murid, sehingga akan lebih mudah, dalam mengenali karakteristik tiap murid. 5. Menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, serta memfokuskan anak dalam pembentukan budi pekerti. Demikianlah tadi, koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1, yang dapat kami paparkan. Semoga menginspirasi dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, dan salam merdeka belajar.